Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Friska Abdeliani dengan NPM 2303050053. Saya di sini izin mempresentasikan hasil pekerjaan saya guna memenuhi tugas ATS mata kuliah Strategi Pembelajaran SD. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pentingnya penguasaan strategi pembelajaran bagi guru. Yang kedua, kesiapan peserta didik menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas. Kita masuk ke pembahasan pentingnya penguasaan strategi pembelajaran bagi guru. Menurut pendapat saya, pentingnya penguasaan strategi pembelajaran guru harus benar-benar menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa, bukan hanya sekadar menggunakan strategi pembelajaran. Diperlukan pertimbangan yang baik sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Ada beberapa alasan mengapa penguasaan strategi pembelajaran sangat krusial bagi guru. Yang pertama, menciptakan tujuan pembelajaran. Artinya, strategi pembelajaran yang efektif membantu guru merancang dalam melaksanakan kegiatan belajar yang terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami berbagai metode dan pendekatan, guru dapat memilih yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa, sehingga hasil belajar dapat dioptimalkan. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata yang mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Meningkatkan keterlibatan siswa. Artinya, strategi yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok atau permainan peran mendorong siswa untuk berpartisipasi secara langsung dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Keterlibatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Dengan penguasaan berbagai strategi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan memenuhi kebutuhan individu siswa. Misalnya, penggunaan strategi diferensiasi memungkinkan guru memberikan dukungan yang sesuai bagi siswa dengan kemampuan berbeda dalam satu kelas. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan belajar yang inklusif dan mendukung setiap siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ketika siswa merasa terlibat dan tertarik dengan cara mereka belajar, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang akan membantu siswa merasa lebih bersemangat dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang kelima, mentransfer pengetahuan kepada siswa. Guru memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa dengan menggunakan strategi seperti pembelajaran kooperatif atau berbasis masalah. Guru dapat membantu siswa memahami konsep secara mendalam dan relevan. Strategi ini tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keenam, mengelola proses pembelajaran, yang artinya penguasaan strategi pembelajaran juga berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar. Guru yang terampil dalam mengelola kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana interaksi antara guru dan siswa berlangsung secara efektif, serta meminimalkan gangguan yang dapat menghambat proses belajar. Yang terakhir yaitu meningkatkan hasil belajar.
Akhirnya, semua elemen di atas berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan siswa, sehingga menghasilkan pencapaian akademik yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa kelas yang dikelola dengan baik dan menggunakan strategi pembelajaran efektif cenderung memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang tidak menerapkan pendekatan tersebut. Jadi, keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru dituntut untuk memahami komponen-komponen dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami tentang filosofis mengajar dan belajar itu sendiri. Mengajar tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga mengetahui sejumlah perilaku yang menjadi kepemilikan siswa. Pembahasan yang kedua yaitu kesiapan peserta didik menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas. Pendapat saya mengapa kesiapan peserta didik menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas karena ada beberapa alasan penting yang mendasari efektivitas pembelajaran. Berikut ini pentingnya kesiapan peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Artinya kesiapan peserta didik yang baik memungkinkan mereka untuk lebih mudah memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Ketika siswa sudah memiliki dasar pengetahuan yang memadai dan siap secara mental untuk belajar, mereka akan lebih mampu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membantu siswa untuk mengingat dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Yang kedua, mendorong respon positif. Peserta didik yang merasa siap untuk mengikuti pembelajaran cenderung menunjukkan respon positif terhadap proses belajar. Kesiapan ini menciptakan sikap proaktif, di mana siswa lebih bersedia untuk bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Respon positif ini tidak hanya meningkatkan interaksi antar siswa dan guru, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Yang ketiga, mempengaruhi hasil belajar. Jadi, kesiapan peserta didik dibandingkan lurus dengan hasil belajar yang dicapai, siswa yang siap belajar lebih mungkin untuk mencapai tujuan akademis yang ditetapkan. Mereka dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik dan menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dalam evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kesiapan belajar yang baik cenderung mendapat nilai yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang siap. Yang keempat, menentukan dinamika kelas. Jadi, kesiapan peserta didik juga berperan penting dalam menentukan dinamika kelas secara keseluruhan. Ketika sebagian besar siswa siap untuk belajar, kelas akan berjalan dengan lebih lancar dan teratur. Sebaliknya, jika siswa banyak yang tidak siap, hal ini dapat menyebabkan gangguan, kebingungan, dan ketidakpuasan di antara peserta didik lainnya. Dinamika kelas yang positif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana semua siswa dapat berkembang secara optimal. Dari kesiapan peserta didik menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas, ada beberapa indikator persiapan belajar. Yang pertama yaitu kondisi persiapan fisik peserta didik. Kondisi fisik yang baik sangat mendukung siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan optimal. Siswa yang cukup tidur, misalnya, memiliki pola makan yang sehat, dan berada dalam keadaan sehat secara fisik akan lebih mampu berkonsentrasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Sebaliknya, siswa yang mengalami kelelahan atau masalah kesehatan cenderung kesulitan untuk menyerap informasi yang terlibat dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, siswa yang cukup tidur tidak dalam keadaan sakit cenderung lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya seorang siswa yang telah makan dengan baik, berolahraga secara teratur, dan memiliki energi yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, seperti menjawab pertanyaan atau mengikuti diskusi kelompok. Yang kedua yaitu kondisi kesiapan mental peserta didik. Jadi kesiapan mental mencakup sikap dan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Siswa yang memiliki mindset
positif dan percaya diri akan lebih terbuka untuk menerima informasi baru. Mereka cenderung lebih siap menghadapi tantangan dan berusaha untuk memahami materi yang lebih baik. Kesiapan mental ini juga melibatkan kemampuan untuk fokus dan berpikir kritis yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Contohnya, melalui sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Seorang siswa yang percaya diri dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Misalnya, jika seorang siswa menunjukkan antusias untuk mempelajari topik baru dan aktif mengajukan pertanyaan saat guru menjelaskan, ini menandakan mereka siap secara mental untuk belajar. Yang ketiga yaitu eh, kondisi kesiapan emosional peserta didik. Artinya, aspek emosional juga memainkan peran penting dalam kesiapan belajar. Siswa yang merasa aman, nyaman, dan didukung secara emosional akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar. Kesiapan emosional membantu siswa untuk mengelola stres dan kecemasan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih fokus pada materi pelajaran. Sebagai contoh, ketika siswa mampu mengelola emosi mereka selama proses pembelajaran, misalnya seorang siswa yang dapat tetap tenang dan fokus meskipun menghadapi tantangan dalam tugas ataupun ujian menunjukkan bahwa mereka memiliki kesiapan emosional yang baik. Mereka juga mudah frustasi dan mampu mencari solusi ketika menghadapi kesulitan. Dan juga dorongan orang tua dan guru dapat mempengaruhi kondisi kesiapan emosional peserta didik. Yang keempat, eh, kesiapan peserta didik untuk menerima, memproses, dan menerapkan materi yang diajarkan. Artinya, kesiapan peserta didik untuk menerima, memproses, dan menerapkan materi yang diajarkan adalah indikator utama dari efektivitas pembelajaran. Ketika siswa berada dalam kondisi siap secara fisik, mental, dan emosional, mereka akan mampu menyerap informasi dengan baik, mengaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, serta menerapkan dalam konteks yang relevan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran, tetapi juga memperkuat keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Sebagai contoh, eh, siswa yang telah melakukan persiapan sebelum kelas dengan membaca materi atau mengerjakan tugas rumah akan lebih siap untuk memahami penjelasan guru dan menerapkan dalam situasi praktis. Misalnya, jika seorang siswa telah mempelajari konsep matematika sebelum kelas dan dapat berlangsung menerapkan dalam soal latihan, ini menunjukkan kesiapan belajar yang baik. Jadi, dengan demikian, pentingnya kesiapan belajar dapat dikatakan sebagai faktor penunjang keberhasilan belajar yang tidak bisa diabaikan. Memastikan bahwa siswa berada dalam kondisi siap, baik fisik, mental, maupun emosional, akan sangat berkontribusi pada pencapaian akademik mereka. Oleh karena itu, penting bagi guru dan pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesiapan belajar siswa agar proses pendidikan dapat belajar dengan efektif dan menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya, um, menurut pendapat saya, menganalisis hal-hal yang menarik, pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Kedaung Wetan 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Yaitu guru menyediakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa seperti gambar, rekaman suara, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa guru memahami bahwa tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama dan bahwa mereka perlu mendapatkan informasi dalam format yang paling sesuai untuk mereka. Yang kedua yaitu diferensiasi proses.
Guru menerapkan diferensiasi dalam proses pembelajaran dengan memberikan berbagai aktivitas sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Misalnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, auditori, visual, dan kinestetik. Hal ini memungkinkan setiap siswa untuk berpartisipasi dalam cara yang paling nyaman bagi mereka, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam video tersebut, guru meminta siswa untuk menghasilkan produk akhir yang berbeda sebagai bentuk evaluasi pemahaman mereka terhadap materi. Siswa dapat membuat gambar, ringkasan, atau melakukan wawancara. Pendekatan ini memberi ruang bagi kreativitas siswa dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa dengan memperhatikan gaya belajar individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan aktif. Guru dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.